Episode 7. Ya ampun, gue kira dosennya bakalan santai, pertemuan pertama malah ngasih tugas sak abrek. Keluh Hanung. Orangnya bisa membawa diri banget, jadi selain sedikit santai tapi kalau jamnya serius lebih menyeramkan dari Pak Bayu. Timpal Bila. Gue sih malah respect yang kayak gitu, bisa asyik tapi juga bisa serius. Semoga nggak pelit nilai kayak Pak Bayu. Sambung Sinta. Ketiga sahabat itu heboh sendiri ketika kelas USAL. Gue langsung pulang guys. Nyut-nyutan kepala gue, ujar Disha bangkit dari kursinya. Niat hati mau mangkir atau bolos di pertemuan selanjutnya, setiap jam kuliahnya gagal total karena ia malah ditunjuk sebagai PJ mata kuliahnya. Gila. Gue bisa mati cepat nih kalau modelnya kayak gini. Saat ini Disha sudah sampai di parkiran, lebih tepatnya di dalam mobilnya dan hendak pulang. Der der der. Ponsel Disha bergetar. Ada satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal. +62819 Xx. Saya tunggu di ruangan saya sekarang. Disha menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut-kerut. Siapa sih? Nggak jelas banget. Disha menggerutu di dalam mobilnya seketika ia menatap horor pesan tersebut. Oh my god. Paskai. For you Disha. Ngapain dosen itu menyuruh gue ke ruangannya? Ogah. Tatapannya aja serem banget. Gimana kalau dia beneran tahu gue yang waktu itu? Atau jangan-jangan dia mau interogasi gue? Mampus. Disha lantas tidak mengikuti sesuai pesan melainkan langsung pulang. Sementara Sky masih duduk santai menunggu gadis itu di ruangannya. Pria itu menatap KTM milik Disha dengan cermat. Nama dan wajahnya persis seperti pemilik Disha yang tadi ditemuinya di kelas. Malam itu memang terlihat samar, namun Sky bisa merasakan dengan begitu nikmat dan tentu saja tidak bisa lupa dengan apa yang telah terjadi. Boleh dikatakan pria itu telah terpatri dengan gadis itu. Sky juga masih penasaran setengah mati kenapa gadis itu bisa tiba dan langsung menuju apartemen miliknya. Apakah ada yang menyuruh? Atau itu kemauan gadis itu sendiri? Atau alasan lainnya? Sky benar-benar ingin sekali menanyakan hal itu. Terlebih ketika gadis itu merasa bodoh dan pura-pura tidak tahu, bahkan mencoba lupa dengan kejadian itu padahal yang pertama bagi mereka. Bukankah ini terkesan sangat tidak mungkin? Ini jelas yang pertama bagi Disha. Sky bahkan masih ingat ketika gadis itu merintih antara sakit dan nikmat di bawah kungkungannya. Dia hanya sedikit mabuk dan masih bisa mengingat dengan jelas, bahkan aroma tubuh dan lekuk tubuh gadis itu masih terngiang di imajinasinya. Hanya dengan membayangkan wajah dan lekuk tubuhnya saja membuat aku panas. Laki-laki itu mengumpat kesal. Bermonolog dalam hatinya. Terlebih paginya bercak darah itu ada di bed covernya, bukankah itu jelas yang pertama? Tapi kenapa gadis itu terkesan lupa? Atau pura-pura lupa lebih tepatnya. Sial, pesan gue di read doang tapi nggak dibalas. Yang benar saja. Sky menggerutu di ruangannya. Pria itu sudah tidak ada kelas dan menunggu gadis itu sepertinya buang-buang waktu saja. Sky baru saja selesai mandi. Pria itu baru saja sampai di rumahnya sejak 30 menit yang lalu. Laki-laki itu lebih sering menghabiskan waktunya di kamar sejak saat itu. Rasanya kamar itu menjadi saksi bersejarah baginya, yang membuat ia ingin mengulang dengan orang yang sama. Sky tengah menyesap kopinya ketika bel apartemennya berbunyi menandakan ada tamu. Laki-laki itu mengintip kira-kira siapa yang bertamu di tengah malam yang seharusnya ia gunakan untuk istirahat. Flora. Ngapain gadis itu menyambangi apartemennya? Rasanya begitu malas harus selalu bersikap manis padanya. Namun, Sky tidak punya pilihan lain untuk saat ini. Keluarga kami berhutang nyawa dengan keluarga Flora. Ayah bilang telah menjodohkannya bahkan sebelum dirinya lahir ke dunia. Terlihat konyol tapi itulah kenyataannya. Sky membuka pintu untuknya. Hai. Udah tidur? Sorry aku ganggu ya. Tanya Flora merasa tak enak hati. Sky menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sebenarnya tidak mengganggu tapi hanya malas saja. Enggak sih. Masuk Sky mempersilahkan Flora masuk ke dalam. Mau minum apa? Tawar Sky. Apa aja yang ada, ujar gadis itu sungkan. Sky menuju ke dapur dan segera membuatkan teh hangat untuknya. Minum ujar Sky mempersilahkan.
Kamu tinggal di sini sendirian? Tanya Flora. Iya. Lo sendiri ada apa ya malam-malam datang ke sini? Sorry nggak ada maksud tapi ini kan sudah malam akan sangat tidak baik perempuan berkunjung ke rumah laki-laki pada malam hari, ujar Sky Sok bijak. Santai kali Kaye. Aku punya jam bebas kok. Aku kan tinggal di apartemen sebelah jadi gampang pulangnya. Ujar gadis itu kelewat santai. Oh ya, Sky merasa ini sungguh tidak baik untuk kelangsungan hidupnya. Belum apa-apa saja Sky merasa sudah tidak nyaman berada di dekat gadis itu. Apalagi mendengar penuturannya. Aku punya jam bebas kok kata-kata itu terdengar harus diwaspadai. Sorry udah malam nih Ra. Gue juga mau istirahat nggak apa-apa kan kalau malam ini lo pulang dulu, ujar Sky merasa tidak enak. Namun, pria itu tidak ada pilihan lain. Oh, kamu udah ngantuk padahal baru jam 10 IO. Ya udah deh aku pulang dulu besok aku kesini lagi, ujarnya sambil berdiri. Sky menatap lega punggung Flora yang menghilang di balik pintu. Laki-laki itu kembali ke kamarnya dan berniat istirahat. Namun lagi-lagi hati dan pikirannya tidak pernah bisa lepas dari bayang-bayang Disha. Bisa gila aku kalau terus-terusan ingat gadis itu entah jam berapa Sky terlelap pikirannya terus nyalang memikirkan Disha. Sky pun mengambil ponselnya dan menghubungi gadis itu untuk memberikan info bahwa untuk pengumpulan tugasnya deadline sampai besok pagi dan harus dikumpulkan di tempat Disha dulu baru gadis itu yang membawa ke ruangan Sky. Sky pun segera mengirim pesan tersebut. Namun sampai setengah jam kemudian belum ada balasan padahal status WhatsApp gadis itu online sedari tadi. Sky mengumpat kesal. Mendadak jengkel dengan dirinya sendiri. Menatap marah ponselnya sendiri. Entah apa yang membuatnya jengkel setengah mati. Padahal dirinya tidak ada hubungan khusus dengan gadis itu tapi menurutnya ia merasa telah memiliki pemikiran yang aneh tapi itulah kenyataannya. Ting ting. Bunyi pesan WhatsApp di ponsel Sky. Ia melirik senang ketika mendapatkan balasan dari gadis itu. Oke pas siap gelombang Disha. Apa-apaan cuma dibalas gitu. Balasnya 1 jam kemudian lagi. Dasar gadis nakal. Awas aja besok kalau ketemu. Sky menggerutu sendiri. Menatap balasan pesan dari Disha dengan wajah kesal. Bersambung.